Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ternyata Aku Sudah Meninggal. Mungkin ini episode terakhir. Oh iya, selamat weekend ya teman-teman. Semoga hari-harinya menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Anita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Frisky mengemasi baju-bajunya malam itu. Ia berniat menyusul bapak dan ibunya ke Kalimantan untuk memberitahu bahwa Arman gagal ia tumbalkan dan arwah Arman menuntut keadilan padanya. Sementara Nurul malam itu pulang dari rumah Padika. Ia berlari buru-buru pergi dari sana. Sesampainya di jalan setapak menuju rumahnya, tiba-tiba saja angin berembus sangat kencang, membuat Nurul terhuyung ke belakang. Untung ia memegang pohon tebu yang ada di sampingnya itu. Seketika bulu kuduk Nurul meremang. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Gumam Nurul. Ia melanjutkan langkahnya. Namun saat ia melanjutkan langkahnya ke depan di kegelapan malam, tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang berjalan berlari ke kebun tebu. Siapa di sana? Pekik Nurul memanggil. Namun tak ada sahutan. Nurul menghidupkan senter ponselnya. Sampainya di sana ia melihat orang membelakanginya yang memanggilnya. Siapa? Teriak Nurul. Seketika sosok itu berbalik menatap Nurul, tepat menyeringai ke arah Nurul. Membuat Nurul ketakutan setengah mati melihat sosok itu tak memiliki kedua bola mata. Namun ia menyeringai ke arah Nurul, memperlihatkan barisan giginya yang runcing dan menghitam. Tubuh Nurul bergetar hebat. Ponselnya yang digenggamnya pun terjatuh di semak-semak. Tidak! Teriak Nurul berlari. Nurul tak sempat mengambil ponselnya. Ia terus berlari. Kemudian ia berlari. Nurul berhenti di salah satu pohon rindang, mengatur pernafasannya yang ngos-ngosan. Apa itu tadi? Gumam Nurul bersandar di pohon rindang. Nurul mengedarkan segala pandangannya di penjuru arah, namun ia semakin shock saat menyadari jika tempat itu adalah tempat yang sama. Itu artinya ia dari tadi hanya berlari di tempat tali itu, membuat Nurul terkejut. Keringat dinginnya mulai bercucuran. Kamu gak akan bisa lolos, Nurul, sebelum kamu merasakan apa yang aku rasakan. Pekik suara misterius tanpa wujud. Siapa kamu? Jangan ganggu aku. Aku gak ada salah sama kamu. Teriak Nurul dengan suara lantang. Ia meringuk ketakutan, menutupi matanya dengan kedua tangannya. Apa kamu melupakanku, Nurul? Tanya suara misterius. Kemudian Pak! Teriak Nurul. Nurul berteriak histeris saat potongan kepala jatuh tepat di pahanya. Nurul membuang potongan kepala itu, namun dengan sigap potongan kepala itu melayang ke arahnya. Dan tolong! Teriak Nurul histeris. Nurul kesakitan saat potongan kepala itu menggigit pahanya, hingga celana jin yang ia kenakan sobek. Darah segar mengalir dari paha Nurul. Paha Nurul berdarah digigit oleh potongan kepala Arman. Hal itu membuat Nurul kesakitan. Ia berusaha bangkit dan berlari, namun saat ia berlari, ia dihadang oleh tubuh Arman yang tanpa kepala. Tolong! Teriak Nurul histeris. Namun tubuh Arman tanpa kepala itu dengan sigap menarik kaki Nurul menggunakan kekuatan goibnya. Ia menyeret Nurul dan 3 kali ia membenturkan tubuh Nurul ke pohon, kemudian membuang tubuh Nurul setinggi 3 meter. Lalu Nurul terjatuh di bebatuan kerikil. Teriak Nurul memegangi pinggangnya yang sakit. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Nurul pun menangis menggelengkan kepala. Tiba-tiba teringat perbuatan biadabnya yang mereka lakukan di hutan terhadap Arman. Nurul meminta maaf kepada Arman. Namun sayang, Arman tak semudah itu memaafkannya. Nyawa harus dibayar nyawa menurut Arman.
Arman, maafin aku Arman. Aku kilaf. Aku menyesal telah mengikuti Frisky man. Aku menyesal. Pekik Nurul menangis dan meringis memegangi pinggangnya yang sakit luar biasa. Arman tak memperdulikan permohonan Nurul. Dia berjalan mengambil potongan kepalanya, kemudian memasang kepalanya. Saat ia berhasil memasang kepalanya, ia menjeringai ke arah Nurul. Kemudian ia pun mengambil bambu runcing. Apa yang kamu lakukan Arman? Ucap Nurul panik. Dia ingin berlari namun dia tak punya tenaga lagi. Ditambah pergelangan kakinya sakit. Aku ingin mengirimmu ke neraka terlebih dulu Nurul. Setelah itu giliran Frisky dan David. Ucap Arman. Suaranya serak dan menggema membuat Nurul semakin ketakutan. Arman, aku mohon jangan bunuh aku man. Ucap Nurul memelas. Akan tetapi Arman tak memperdulikan hal itu. Ia melayangkan ke arah Nurul dengan secepat kilat dan menarik rambut Nurul. Sakit, teriak Nurul meronta. Kau harus mati Nurul, bentak Arman penuh amarah. Dari mulut Arman keluar belatung dan kelabang besar. Tolong, teriak Nurul histeris saat bambu runcing itu ditusukkan ke mulutnya hingga sampai ke kerongkongannya. Nurul merasa sakit yang luar biasa. Bahkan dia merasa nyawanya seakan terlepas dari raganya. Nurul lemas di rumputan liar. Arman tertawa terbahak-bahak melihat tubuh Nurul bersimbah darah. Kemudian Arman mendekat dan teriak Nurul memecah keningan malam. Bersamaan dengan lidahnya terlepas ditarik oleh Arman, lidahnya putus. Mulut Nurul penuh dengan darah segar. Ia berguling-guling di tanah. Arman kembali mengambil satu lagi bambu runcing saat hendak menusuk perut Nurul. Tiba-tiba saja, Arman, hentikan! Pekik seseorang dari belakang Arman. Seketika Arman menghentikan gerakannya untuk menusuk perut Nurul menggunakan bambu runcing itu. Arman tersenyum menyeringai saat tahu siapa yang menghentikannya. Frisky, tahu aja kamu kalau aku menginginkanmu. Terima kasih sudah mengantarkan nyawamu ke sini secara langsung. Ucap Arman tersenyum datar ke arah Frisky. Apa maksudmu Arman? Kamu sudah mati, jangan mengganggu yang masih hidup, bentak Frisky lantang. Iya, aku memang sudah mati dan semua ini karena kamu, bentak balik korin Arman. Kemudian secepat kilat melayang ke arah Frisky dan lepaskan, teriak Frisky saat Arman mencekik lehernya dengan kuat sehingga membuat Frisky kesulitan bernafas. Sedangkan Nurul menggunakan waktu itu berlari. Arman menoleh ke arah Nurul yang siap berlari. Namun tangan Arman sebelahnya dengan sigap menarik kaki Nurul menggunakan kekuatan goibnya dan mengikat Nurul menggunakan akar pohon hingga membuat Nurul tergantung dengan posisi terbalik, kaki di atas kepala di bawah. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan, pekik Arman. Dan tubuh Frisky dibanting ke pohon rantu, membuat darah segar mengalir dari mulutnya. Kemudian Arman menyeringai dan kembali mengambil bambu runcing dan Frisky berteriak kesakitan saat Arman menusukkan bambu runcing tepat ke mata kirinya. Sementara Nurul yang tergantung hanya bisa menggeleng dan menangis. Ia tak sanggup lagi berteriak. Tubuhnya semakin lemas akibat terlalu banyak kehilangan darah dari matanya yang pecah dan lidahnya yang putus akibat ditarik oleh korin Arman. Ampuni aku Arman, beri aku kesempatan duduk bertaubat, ucap Frisky memelas. Bukankah 3 hari yang lalu aku juga meminta ampun padamu? Tapi apa balasanmu Frisky? Kamu tega melakukan hal buruk padaku, ucap Arman sendu. Ia menatap Frisky. Tiba-tiba ia teringat kebersamaannya dengan Frisky dari kecil hingga besar, bahkan suka duka telah mereka lewati bersama. Wajah Arman tanpa mata itu pun mengeluarkan darah hitam pekat. Ia sedih. Jika matanya ada, mungkin Frisky bisa melihat kesedihan yang mendalam para sahabatnya itu. Arman berjalan mendekati Frisky yang masih terkapar lemah di rerumputan liar itu. Kemudian Arman kembali mengambil bambu runcing diarahkan ke perut Frisky. Apa yang kamu lakukan Arman? Tanya Frisky panik dan terbata-bata saat melihat Arman mendekat.
Santai saja Frisky, gak usah seperti itu. Aku hanya melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan saat itu, ucap Arman tersenyum sinis kemudian. Ah, ah, tolong hentikan, sakit. Ah. Teriak Frisky saat merasakan bambu runcing itu menusuk lehernya dan ditarik-tarik oleh Arman. Ini gak sakit kok, lebih sakit saat kamu pisahkan dengan kedua orang tuaku, ucap Arman lembut, suaranya mendayu-dayu. Setan, keparat kamu Arman. Aku tidak menyangka kalau di hatimu tidak ada rasa iba sedikit pun, maki Frisky lantang sembari berusaha melepaskan bambu yang menancap di lehernya. Apakah kamu juga memiliki hati nurani dan rasa iba terhadapku Frisky? Bukankah kau juga memotong-motong tubuhku? Ucap Arman menyeringai suasana malam semakin mencekam. Keparat, waktu itu kami memotong-motong tubuhmu dalam keadaan tak bernyawa, ucap Frisky, air matanya mengucur deras. Baiklah, jika itu maumu, aku akan mengirimmu terlebih dulu ke neraka. Setelah itu akan memotong-motong tubuhmu, ujar Arman. Wajah Arman berubah menghitam. Arman memutar kepalanya secepat 180 derajat hingga kepalanya terlepas, kemudian melemparkan potongan kepalanya ke arah Frisky, tepat mengenai punggung Frisky. Potongan kepala itu menggigit punggungnya hingga lehernya Frisky hingga menjerit histeris. Tolong, tolong, ah! Frisky berteriak kencang, sementara tubuh Arman berjalan tertati-tati ke arahnya. Frisky berusaha melepaskan potongan kepala Arman, namun gigitan potongan kepala itu semakin kuat hingga membuat kulit leher Frisky sobek dan urat lehernya putus. Tubuh Arman semakin mendekat. Frisky berusaha bangkit berdiri, namun dengan sigap tubuh Arman tanpa kepala menendang kaki Frisky hingga ia terjatuh. Kemudian tubuh Arman tanpa kepala menarik kepala Frisky dan mencungkil bola matanya. Ah, tolong! Teriak Frisky saat Arman berhasil mencungkil bola matanya yang sebelumnya ia tusuk hingga terlepas. Ayo, makan bola mata ini Frisky, teriak Arman di depan wajah Frisky. Suaranya serak namun menggema di penjuru kebun karet itu. Frisky menggeleng dan menutup mulutnya agar Arman tak berhasil memasukkan bola mata itu ke mulutnya. Namun karena potongan kepala Arman masih menggigitnya, membuatnya berteriak kencang dan menganga lebar hingga Arman berhasil memasukkan bola mata itu. Ayo kunyah dan telan, atau kau akan bernasib mengenaskan, ucap Arman. Frisky memuntahkan bola matanya sendiri. Hal itu membuat Arman murka. Kemudian ia menusuk perut Frisky. Lagi-lagi Frisky berteriak kencang saat bambu runcing berhasil menusuk perutnya hingga tembus ke belakang. Sementara Nurul yang tergantung di atas pohon tak sanggup menyaksikan hal itu. Kemudian tubuh Arman tanpa kepala melayang ke atas pohon mendekati Nurul. Dan sesamanya Pak Dika dan Bu Loli bersama Intan di tempat kejadian. Ternyata di sana sudah banyak warga tanpa di sana ada Pak RT dan Pak Lurah. Arman, pekik Ibu Loli dan Pak Dika. Pak Dika dan Ibu Loli terkejut saat melihat kondisi Frisky dan Nurul. Ia berlari di kerumunan banyak orang, kemudian menghampiri Arman yang berdiri membelakanginya. Arman, lihat ayah nak. Benarkah ini kamu? Tanya Pak Dika dengan mata berkaca-kaca. Ayah, Ibu, Arman rindu, ucap Arman berbalik badan, wajahnya pucat pasi. Kami juga rindu nak, Arman. Pekik Ibu Loli berlari ke arah korin Arman disusul oleh Pak Dika. Mereka memeluk Arman dan pelukannya dibalas oleh Arman. Sekarang barulah Arman pergi dengan tenang, Bu, ucap Arman sendu. Sesungguhnya ia belum ingin pergi, namun sudah takdir dia harus pergi selamanya. Ibu Loli mengurai pelukannya dan melihat Frisky dan Nurul. Nurul tak bergerak lagi, namun Frisky masih bergerak dengan penuh amarah. Ibu Loli menghampiri Frisky. Ibu Loli menendang kepala Frisky yang hancur karena dihancurkan Arman, kemudian memukul Frisky berkali-kali. Begitu juga Nurul. Walaupun tak bernafas lagi, ia masih memukuli jasad Nurul.
Biadab kalian. Ternyata kalian yang membunuh anakku. Kalian pantas mati. Maki Ibu Loli menangis dan mengamuk hingga ia ditenangkan Intan bersama warga lainnya. Jadi mereka berdua yang membunuhmu, nak? Tanya Loli menatap Arman dengan dada naik turun. Sementara Padika terduduk lemas di rerumputan. Masih ada lagi, Bu, ucap Arman datar. Katakan siapa yang membunuhmu? Teriak Ibu Loli lantang. David dan Devi juga, ucap Arman menunduk. Mata Ibu Loli dan Padika membelalak. Begitu juga dengan warga saling berbisik-bisik, begitu juga dengan Intan. Ibu Loli dan Padika tak percaya dengan semua yang terjadi, terlebih David dan Devi. Ia anggap sebagai anak sendiri, karena David dan Devi tak memiliki orang tua. Sekarang Loli dan Dika tahu kalau Devi meninggal bukan karena David yang membunuhnya, tapi Arman. Arman sengaja merasuki tubuh David agar David menjadi tersangka karena menghabisi nyawa adiknya sendiri. Padika dan Loli hanya bisa menangis sesegukan, sementara kondisi Frisky semakin lemah. Sesaat kemudian Frisky berteriak panjang saat merenggang kesakitan. "Ah, sakit!" teriak Frisky saat nyawanya telah dicabut. Semua orang yang melihat itu bergidik ngeri dan beristighfar. 5 menit kemudian tubuh Frisky mengejang seperti ayam yang disembelih dan darah segar mengalir dari lehernya. Kemudian Frisky mengembuskan nafas terakhirnya membuat semua orang bergidik ngeri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap semua orang serempak. Sementara Arman masih menatap ibunya dan ayahnya dengan tatapan sendu. Kemudian perlahan Arman menghilang di balik kegelapan malam. Semua orang merinding saat melihat Arman menghilang begitu saja. Sementara Padika dan Ibu Loli masih terus berteriak memanggil Arman. "Arman, jangan pergi, Le!" teriak Padika lemas dan menangis terisak. Sementara Ibu Loli berteriak sekuat tenaga, hingga hewan-hewan malam berterbangan, tikus-tikus liar pun melompat. Mereka seakan ketakutan mendengarkan teriakan Ibu Loli. Ibu Loli dan Padika kembali lemas dan menangis sesegukan. Kemudian Ibu Loli dan Padika dibawa Intan pulang ke rumahnya. Sedangkan jasad Frisky dan Nurul yang memprihatinkan dibawa oleh warga ke rumah masing-masing dan diurus oleh keluarga masing-masing. Bawa pulang Dika dan Loli. Intan, masalah ini tak perlu dilaporkan ke kantor polisi, sebab yang melakukannya adalah arwah Arman yang gentayangan, ucap Pak Kades tambah muram. Dia sedih melihat kondisi Dika dan Loli. "Iya, Pak Kades," sahut Intan, kemudian menggandeng tangan Pak Ade dan budenya. Sementara di tempat lain, David yang dipenjara malam itu tiba-tiba saja terbangun dan melihat di sekelilingnya tambah sepi. Angin berembus kencang menerpa wajah David. Ia kaget sekaligus heran dari mana datangnya angin, sedangkan di tempat itu tidak ada jendela sama sekali. Ia masih berpikir positif, barangkali angin itu berasal dari AC penjara itu. Namun di sana ternyata tak ada AC sama sekali. Aneh, dari mana coba datangnya angin? Gumam David. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. David melihat sekeliling tak ada siapapun, terkecuali dirinya bersama 2 orang tahanan lainnya. Namun 2 orang tahanan itu telah tertidur pulas. David, temani aku. Dek. Jantung David hampir berhenti berdetak saat mendengar suara bisikan itu. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh arah. Tiba-tiba saja 2 tetesan segar jatuh mengenai keningnya. Ia memegang cairan berwarna merah itu. Seketika matanya membelalak saat menyadari itu adalah darah. Saat ia menengok ke atas, ia shock melihat di atas. David shock saat menengok ke atas. Ternyata ada sebuah potongan kepala Arman yang tanpa mata menjeringai ke arahnya. Kemudian "Ah!" teriak David saat potongan kepala tanpa mata jatuh ke pahanya dan menggigit pahanya. "Lepaskan, jangan ganggu aku tidak bersalah, ampun, ah!" teriak David memojok di sudut ruangan, kemudian menutup kedua matanya menggunakan tangan. "Woi, berisik kamu!" bentak seorang napi yang terganggu tidurnya. Maaf bang," ucap David gemetar. Namun ia bernafas lega saat potongan kepala itu telah hilang.
Namun potongan kepala itu berubah menjadi asap putih dan memasuki tubuh David. Kemudian David tersenyum sinis dan prak! David membenturkan kepalanya sendiri. Ditembak hingga kepala David pecah. Kemudian David menggigit jarinya sendiri hingga putus. Napi lainnya terbangun dan menghentikan aksi David. "Woi, kamu udah gila ya? Apa yang kamu lakukan? Hentikan!" Bekik seorang napi membentak dan melototi David. "Dia pantas mendapatkan hukuman yang setimpal," ucap David terkekeh, suaranya serak kemudian. "Astagfirullah, dasar edan, ngapain coba melukai diri sendiri?" umpat napi lainnya. "Dia akan mati," teriak David lagi, seraya tertawa dan berkali-kali membenturkan kepalanya ke lantai. Napi lainnya berusaha menahan David, namun mereka terpental dan menabrak tembok, membuat mereka takut mendekati David. David terus membenturkan kepalanya ke tembok hingga pecah dan otaknya keluar. Kemudian David menusuk matanya sendiri menggunakan jari-jarinya yang sudah terluka akibat ia gigit itu. Napi lainnya langsung mual melihat itu. David terus menusuk matanya sendiri menggunakan jari telunjuknya yang belum putus itu hingga matanya berdarah. Tak puas sampai situ, David terus mengunyah lidahnya sendiri hingga lidahnya putus. Kemudian ia membenturkan kepalanya lagi ke tembok dan korin Arman keluar dari tubuhnya. Seketika tubuh David langsung mengejang hebat, kemudian berhenti bergerak. Seorang napi dengan langkah hati-hati menunjuk ke arah David dan memegang urat nadinya. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap bang napi itu yang satu tahanan dengannya. Polisi yang mendengar keributan pun segera menuju ke tempat tahanan dan shock melihat kondisi tahanan diduga dihabisi oleh tahanan lainnya. Namun saat polisi melihat rekaman CCTV, ternyata David meninggal karena ulahnya sendiri. Jasad David pun dibawa pulang ke rumahnya dan diurus oleh tangganya. Sementara Pak Dika dan Ibu Loli di rumahnya masih termenung, belum sepenuhnya mengikhlaskan Arman. "Ayah, Ibu." Pak Dika dan Ibu Loli langsung tersadar dari lamunan saat mendengar sebuah bisikan yang mereka kenal. Tak lain dan tak bukan adalah suara Arman, putra tunggal mereka. Pak Dika mengedarkan pandangan ke seluruh arah, begitu juga dengan Ibu Loli. Saat mereka berbalik ke arah lemari ruang tamu, mereka melihat Arman di sana. Kali itu Arman tampak beda dari biasanya. Wajah Arman tak pucat lagi. Wajahnya sangat teduh bahkan bercahaya. Dia mengenakan baju serba putih dan memegangi tasbih layaknya seorang kiai. "Arman, kamukah ini, Nak?" tanya Ibu Loli dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Bu, ini Arman. Sekarang Arman minta ayah, Ibu jangan sedih lagi. Arman akan pergi selamanya, Bu. Sudah saatnya Arman pergi. Maafin Arman, Bu," ucap Arman dengan mata berkaca-kaca. Kali itu penampilan Arman sangatlah tampan, bahkan ia sangat wangi. "Pergilah dengan tenang, Nak. Ayah sangat menyayangimu, Nak," ucap Pak Dika menangis terisak, matanya tak lepas memandangi putranya. "Ayah, sama Ibu gak usah sedih. Aku sayang kalian. Ikhlasin aku ya, Pak, Bu," ucap Arman tersenyum manis. Ia semakin tampan. "Pergilah, Nak. Tapi sebelum kamu pergi, bolehkah Ibu memelukmu untuk yang terakhir kalinya, Nak?" tanya Ibu Loli masih menangis terisak. "Oh, sangat boleh, Bu. Kenapa tidak?" tanya Arman terkekeh dan menitikkan air mata. Pak Dika dan Ibu Loli berhamburan memeluk Arman. Pak Dika dan Ibu Loli menangis di pelukan Arman, membuat tatapan Arman sendu menatap kedua orang tuanya. "Ayah, Ibu, aku juga meminta sesuatu sama sekalian. Sebelum aku benar-benar pergi, waktuku gak banyak lagi," ucap Arman mengurai pelukannya. "Apa itu, Nak?" tanya Dika dan Loli bersamaan. "Tolong tersenyumlah untuk yang terakhir kalinya aku lihat. Aku mohon ayah dan ibu senyum, jangan nangis," ucap Arman mengusap kedua mata orang tuanya. Dika dan Loli pun tersenyum tulus ke arah Arman, membuat Arman ikut tersenyum. "Terima kasih ya, Ibu. Sekarang Arman sudah tenang. Kalau kayak gini, dendamku juga sudah terbalas. Maafin Arman ya, Ayah."
Ibu, ucap Arman. Sama-sama, nak, ucap Dika dan Loli kemudian mencium pipi anaknya. Perlahan Arman pun mundur 2 langkah dan tersenyum ke arah ayah dan ibunya. Kemudian Arman pun perlahan menghilang dari pandangan mereka, membuat Ibu Loli dan Pak Dika saling berpelukan. 2 bulan kemudian, Pak Dika dan Bu Loli telah pindah dari desa itu untuk melupakan semua kejadian tentang Arman. Mereka kembali memulai hidup yang baru di kota bersama keponakannya yang bernama Intan. Intan selalu menemani hari-hari mereka karena Intan sendiri sudah tak punya orang tua lagi. Namun ia sudah bersuami tapi belum punya anak. Intan telah menganggap Pak Dika dan Ibu Loli sebagai orang tuanya sendiri, membuat Dika dan Loli bahagia dan melupakan putranya. Namun tak lupa, ia selalu kembali ke desa untuk mengunjungi makam putra kesayangannya itu. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Ternyata Aku Sudah Meninggal, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.